Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Sastra Jepang 2 ingin mempresentasikan tentang pelanggaran penyaluran tenaga kerja untuk orang asing yang akan bekerja ke Jepang. Demi memenuhi tugas etika profesi dengan dosen pengampu Dr. Heti Hasanah, SHMH. Perkenalkan, nama saya Amara Anggriani Purnomo dengan NIM 6382101. Perkenalkan, nama saya Belinda Francisca Bunadi dengan NIM 638211014. Perkenalkan, saya Anggitira Dwi dengan NIM 638211020. Perkenalkan, saya Tarkusuma dengan NIM 638211022. Perkenalkan, nama saya Dewi Asari dengan NIM 6382101. Penyaluran tenaga kerja untuk orang asing yang akan bekerja ke Jepang harus mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah Jepang dan Indonesia. Pelanggaran terhadap aturan dan prosedur ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran penyaluran tenaga kerja. Di sini ada contoh pelanggaran. Yang pertama, penempatan tenaga kerja yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan keahlian. Contohnya, tenaga kerja yang ditempatkan pada pekerjaan yang tidak sesuai dengan kualifikasi dan keahlian yang mereka miliki. Poin kedua, hal ini dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, serta menurunkan kualitas pekerjaan. Yang kedua, ada pembayaran gaji yang tidak sesuai dengan perjanjian. Tenaga kerja menerima gaji yang lebih rendah dari yang dijanjikan dalam perjanjian kerja. Hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja. Yang ketiga, ada jam kerja yang berlebihan. Tenaga kerja yang dipaksa bekerja melebihi jam kerja yang telah ditentukan dalam perjanjian kerja. Hal ini dapat menyebabkan kelelahan dan membahayakan kesehatan tenaga kerja. Keempat, kondisi kerja yang tidak aman. Tenaga kerja bekerja di tempat kerja yang tidak aman dan tidak memenuhi standar kesehatan dan keselamatan kerja. Hal ini dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Yang kelima, pelecehan. Tenaga kerja mengalami pelecehan fisik, verbal, atau seksual di tempat kerja. Hal ini dapat menyebabkan trauma dan membahayakan kesehatan mental tenaga kerja. Yang keenam, perdagangan manusia. Tenaga kerja direkrut dan dipekerjakan dengan cara agar menipu atau paksa. Kedua, hal ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan dapat menyebabkan eksploitasi tenaga kerja. Contoh kasus pelanggaran penyaluran tenaga kerja. 1. Pada tahun 2021, seorang TKI asal Indonesia di Jepang meninggal dunia karena kelelahan bekerja akibat jam kerja yang berlebihan. Terus pada tahun 2022, beberapa TKI asal Indonesia di Jepang melaporkan bahwa mereka mengalami pelecehan seksual oleh atasan mereka. Dan yang ketiga, pada tahun 2023, sebuah agen penyalur tenaga kerja di Indonesia didakwa atas kasus penipuan perdagangan manusia terkait dengan penyaluran TKI ke Jepang. Selanjutnya ada dampak pelanggaran penyaluran tenaga kerja. Yang pertama ada pelanggaran penyaluran tenaga kerja dapat merugikan tenaga kerja, seperti gaji yang rendah, jam kerja yang berlebihan, kondisi kerja yang tidak aman, dan pelecehan. Terus selanjutnya ada pelanggaran penyaluran tenaga kerja juga dapat merugikan nama baik negara asal dan negara tujuan. Oleh karena itu, penting untuk mencegah pelanggaran penyaluran tenaga kerja dan melindungi hak-hak tenaga kerja. Yang terakhir, pencegahan pelanggaran penyaluran tenaga kerja. Pemerintah Indonesia dan Jepang harus memperkuat kerjasama dalam pengawasan penyaluran tenaga kerja. Agen penyalur tenaga kerja harus diwajibkan untuk mengikuti aturan dan prosedur yang telah ditetapkan.
Tenaga kerja harus dibekali dengan informasi yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka. Terakhir, tenaga kerja harus berani melapor jika mereka mengalami pelanggaran. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.